Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga.
Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Namanya Heidi. Orang tua Heidi meninggal dan dia dirawat oleh bibi Dete. Tetapi suatu hari dia harus membawa gadis itu kepada kakeknya. Dia tidak banyak bicara, karena dia tinggal di sebuah rumah kecil di pegunungan. Bibi mendapatkan pekerjaan di kota lain, jadi dia harus meninggalkan gadis itu bersama kakeknya untuk sementara waktu. Kakek pegunungan Alpen terbiasa hidup sendiri jauh dari manusia. Karena itu, dia sangat senang dengan cucunya, tapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Orang tua itu mengatur untuknya sebuah kamar kecil di loteng. Heidi jatuh cinta pada kakeknya pada pandangan pertama. Kehidupan indah di pegunungan dimulai untuknya. Sehari setelah kedatangannya, Heidi bertemu dengan anjing besar kakeknya. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya bersamanya. Suatu hari, saat mengajak anjing berjalan-jalan melewati bukit, dia bertemu dengan gembala Peter, yang sedang menggembalakan domba di padang rumput. Anak-anak menjadi teman, dan Peter mulai mengajak Heidi berjalan-jalan di pegunungan. Berjudi seharian, Heidi merasa sangat senang. Pada saat yang sama, dia tidak pernah melupakan kakeknya, dan dalam segala hal dia membantunya di sekitar rumah. Salah satu hal favoritnya adalah memanggang roti. Heidi membawanya ke ibu Peter, dan dia, sebagai gantinya, memberi gadis itu susu kambing segar. Musim panas telah usai dan musim dingin telah tiba. Peter mulai pergi ke sekolah. Tapi Heidi masih terlalu muda untuk bersekolah. Oleh karena itu, bibi Dete kembali untuknya untuk membawa gadis itu ke kota dan mengajarinya di rumah setelah bekerja. Kakek pegunungan Alpen sangat kecewa, tetapi tetap membiarkan cucunya pergi agar dia bisa belajar membaca dan menulis. Heidi juga sangat kesal, tapi bibinya berjanji akan segera mengembalikannya ke pegunungan. Sesampainya di kota, bibi tersebut membawa gadis itu ke sebuah rumah besar yang indah. Di sana Heidi bertemu dengan gadis Clara. Ia tidak bisa berjalan dan pindah kursi akibat kecelakaan yang dialaminya pada masa kanak-kanak. Bibi membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara, karena dia tidak punya teman. Gadis-gadis itu rukun dan menjadi teman sejati. Clara membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Setelah terbiasa dengan tempat baru, gadis itu mulai merasa lebih bebas. Clara juga menjadi sangat terikat padanya. Tapi Heidi sangat merindukan pegunungan dan kakeknya. Dia memiliki semua yang bisa diimpikan, tetapi dia merasa seperti berada di dalam sangkar emas. Dia bahkan berhenti makan. Bibi Dete segera mengerti mengapa keponakannya sedih. Dan saya memutuskan untuk mengirimnya kembali ke kakeknya. Clara sangat kesal karena Heidi harus pergi. Tetapi bibinya berjanji bahwa Clara akan bisa datang mengunjungi Heidi tahun depan. Setahun kemudian, Clara datang ke Heidi. Dia bertemu Peter dan anak-anak menjadi teman baik. Mereka banyak berjalan di pegunungan, menghirup udara segar, dan makan makanan alami. Tapi setelah beberapa saat, Peter mulai khawatir Heidi akan pergi lagi bersama Clara ke kota. Dan suatu hari dia melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Dia pikir ini akan menyelesaikan semua masalah. Namun ternyata tanpa kursi roda dan berkat segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan setelah beberapa saat dia bisa berjalan sama sekali. Bibi Dete tidak bisa mempercayai matanya. Dan Peter merasa sangat malu dengan tindakannya. Dia mengakui bahwa dialah yang melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Tentu saja para gadis memaafkannya. Dan persahabatan bahagia anak-anak telah dijaga seumur hidup.